Budak Bayangan bab 1290 Janji Kerajaan. Sunni mengangkat alisnya, terkejut. 3 pesona pada memori tingkat pertama, itu jarang terjadi. Sebagai seorang penyihir amatir, dia tahu betapa sulitnya membangun beragam mantra di sekitar satu neksus. Penasaran, dia terus mempelajari rune. Deskripsi pesona Legacy of Twilight, memori ini sangat meningkatkan kecepatan pengisian esensi pemakainya di perbatasan antara siang dan malam. Deskripsi pesona Kebencian Raja, memori ini memberi pemakainya kekebalan penuh terhadap serangan pikiran, namun justru menyiksa mereka dengan kemarahan yang tak tertahankan. Deskripsi pesona Janji Kerajaan, memori ini memasukkan otoritas atas air ke dalam domain pemakainya. Luasnya otoritas ini bergantung pada kekuatan domain. Sunni menggaruk bagian belakang kepalanya. Pesona pertama cukup jelas, dan sangat berguna, memang benar, kegunaannya bersifat situasional. Ini akan sangat mempercepat pemulihan esensinya di perbatasan antara siang dan malam, yang berarti fajar dan senja. Pesona kedua, rumit. Kekebalan penuh terhadap serangan pikiran adalah sifat yang luar biasa untuk dimiliki. Tetapi hal itu harus dibayar dengan amarah yang gila. Sunni tidak yakin harus berbuat apa. Untungnya, itu adalah pesona aktif, jadi dia bisa menggunakan dua lainnya tanpa mengamuk. Namun pesona ketiga sungguh membingungkan. Menanamkan otoritas atas air ke dalam domain? Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang seperti dia, yang bahkan tidak memiliki domain? Sunni menarik napas dalam-dalam, lalu meninggalkan Solsi dan membuka matanya. Sungai besar masih bersinar lembut, air yang mengalir berbusa saat terbelah di depan haluan Keci. Tiba-tiba, dia merasakan air, meresponsnya. Rasa keterhubungan yang dia rasakan samar dan lemah, sama sekali tidak seperti kekerabatan yang dia bagikan dengan bayangan, tapi tetap saja, gelombang. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu memanggil mahkota senja. Segera, sebuah pita logam hitam yang dibentuk dan diukir menyerupai ular sungai muncul di kepalanya. Beratnya terasa asing, tapi setidaknya itu mencegah rambutnya masuk ke matanya. Itu sudah cukup berguna. Kelihatannya keren juga. Sunni berlama-lama sebentar, lalu menurunkan tangannya ke permukaan sungai dan mengaktifkan Royal Promise. Tiba-tiba, dia merasakan air, meresponsnya. Rasa keterhubungan yang dia rasakan samar dan lemah, sama sekali tidak seperti kekerabatan yang dia bagi dengan bayangan, tapi tetap saja, gelombang tiba-tiba naik. Menyentuh telapak tangannya sejenak sebelum jatuh kembali ke arus. Sunni menatap ke bawah dengan ekspresi aneh. Jadi begitulah adanya. Tingkat otoritas yang diberikan Janji Kerajaan kepada penguasa mahkota Twilight bergantung pada kekuatan domain mereka. Sunni tidak memiliki domain, sehingga jangkauannya dapat diabaikan, namun bukan berarti tidak ada. Bersandar ke belakang, dia tersenyum kecil. Tetap, di dunia yang tidak memiliki apa-apa selain air sebanyak itu akan terbukti berguna selamanya. Keci itu melanjutkan perjalanannya, sementara Sunni terus memandangi pancaran indah sungai besar. Mahkota senja, itu adalah memori yang sangat kuat. Pada pandangan pertama, tidak ada satupun pesona yang tampak terlalu mengejutkan. Namun, begitu dia memikirkan lebih jauh tentang mereka, dia menyadari betapa luar biasa mereka sebenarnya. Legacy of Twilight dapat membantunya memulihkan esensinya. Efek dari memori tertinggi akan sangat besar, tapi ada syaratnya. Itu hanya berfungsi saat fajar dan senja. Sebagai seorang veteran kampanye selatan, Sunni tahu lebih baik daripada kebanyakan orang betapa pentingnya mengelola cadangan esensi seseorang. Ada juga fajar dan senja setiap hari.
Jadi, dia akan mendapat manfaat besar dari peningkatan laju pengisian esensi 2 kali sehari, setiap hari. Dikombinasikan dengan berkah jiwa dari kain kafan senja, itu akan menempatkannya pada posisi yang sangat menguntungkan. Belum lagi di sini, di Sungai Besar, ada tempat di mana matahari terbit dan terbenam berlangsung tanpa henti, seolah membeku dalam waktu. Kebencian raja menawarkan pertahanan yang luar biasa terhadap serangan pikiran, jenis yang paling mengerikan, sejauh yang dia ketahui, tetapi akan membuat Sunni mengamuk. Manfaatnya tampak sama besarnya dengan biaya yang sangat besar, atau benarkah? Dia bisa dengan mudah memikirkan situasi di mana kemarahan yang tak terbatas hanya akan bermanfaat. Bukankah ini seperti sebuah anugerah yang berbahaya namun ampuh? Dan yang terakhir, janji kerajaan akan memberinya kendali atas air di dunia yang hanya ada air. Nilai dari kemampuan seperti itu sudah jelas, tapi lebih dari itu, pesona ini juga memiliki kapasitas pertumbuhan terbesar. Sunni tidak meragukan bahwa penguasa sebenarnya di dunia nyata, tidak akan berhenti untuk memiliki memori yang dapat memberikan otoritas kedua pada domain mereka. Sial. Sejak kemerdekaan House of Night didirikan, sebagian besar, pada kenyataan bahwa hampir mustahil untuk menaklukkan Stormsea. Crown of Twilight bisa saja mengganggu keseimbangan kekuatan antara klan besar. Janji kerajaan akan mengizinkan penguasa manapun untuk menambahkan wilayah Night ke wilayah mereka sendiri. Namun, disinilah dia, seorang guru belaka, yang memilikinya. Cerah tersenyum. Siapa tahu, mungkin akulah yang akan menaklukkan rumah malam, namun, senyumannya dengan cepat menghilang. Saat ini, bahkan peluangnya untuk selamat dari mimpi buruk ketiga tampak sangat suram. Jika dia berhasil kembali ke rumah, tidak ada yang bisa memaksanya untuk mencoba yang keempat. Tidak ada apa-apa. Ya, terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Agak sadar sekarang, Sunni menghela napas dan mengusir mahkota senja. Ada hal lain yang harus dia pikirkan. Pertarungan dengan Azure Serpent bagaikan mimpi buruk. Dia telah berubah menjadi binatang gila untuk melawan kekejian besar, tapi dia juga berhasil tetap menjadi dirinya sendiri. Lebih dari itu, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan Shadow Shell untuk mengambil bentuk makhluk mimpi buruk. Shadow Spawn-nya berbeda, karena dia sudah tinggal di tubuh itu selama berbulan-bulan. Namun, bentuk ular onyx dibuat murni dengan mengamati binatang besar dan merasakan esensinya melalui tarian bayangan. Alhasil, Sunni merasa penguasaan langkah keempat aspek legasi miliknya sudah berada dalam genggamannya. Yang harus dia lakukan hanyalah merenungkan wahyu yang diperoleh selama pertempuran, menyerap pengetahuan, dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka sistematis Shadow Dance yang telah dia buat. Evolusinya sudah terlihat, dia bisa mencium baunya. Namun, masih ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dia bisa menuai hasilnya. Menutup matanya, Sunni mencoba mengingat pertempuran sengit dan berbahaya dengan ular Azure dengan segala detailnya yang mengerikan. Lebih baik melakukannya sekarang, selagi ingatannya masih segar, dan sisa-sisa wujud ular itu masih melekat di benaknya. Waktu mengalir perlahan. Budak Bayangan bab 1291 Hadiah berbahaya. Shadow Dance adalah warisan dari aspeknya dan juga seni pertarungan yang diciptakan Sunni. Seni pertempuran itu berbahaya, tidak berbentuk, dan selalu berubah. Tujuannya adalah untuk mencuri apa yang membuat musuh kuat dan menggunakannya untuk menghancurkan mereka. Langkah pertama dari Shadow Dance adalah dasar dari kemampuan ini. Sunni telah menguasainya selama pertarungan sengitnya dengan Nephis, yang sangat dia kenal. Hal ini memungkinkan dia untuk mengintip inti dari gaya bertarung musuh dan mendapatkan pemahaman supernatural tentang apa yang akan mereka lakukan, serta kemampuan untuk menirunya.
Langkah kedua merupakan kelanjutan dari langkah pertama. Semua aspeknya sama kecuali skalanya. Dengan asumsi kepribadian Mongrel, Sunni telah bertarung melawan awaken yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap gaya mereka untuk membuat kemampuannya lebih ada di mana-mana. Dia telah menguasainya selama pertarungan terakhir turnamen impian, menghadapi Morgan. Terobosan itu memperdalam pemahamannya tentang prinsip-prinsip fundamental dan mengatur pertempuran, yang pada gilirannya memungkinkan dia untuk membayangi gaya pertempuran yang asing dan canggih dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dia juga memperoleh kemampuan untuk secara intuitif merasakan cara unik lawannya memanfaatkan esensi jiwa mereka untuk memungkinkan gaya tersebut. Langkah ketiga berbeda. Ini diperluas pada dua yang pertama, memperluas cakupan Shadow Dance dengan mendefinisikan ulang gaya bertarung. Secara lahiriah, itu berarti Sunni mulai memasukkan makhluk mimpi buruk ke dalam barisan musuh yang dibayanginya. Namun, di dalam hati, perbedaannya jauh lebih besar. Langkah ketiga lebih berkaitan dengan Sunni sendiri dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Setelah terjun ke dalam pikiran asing dan jahat dari berbagai kekejian di Kolosseum Merah, dia masih mendapati dirinya gagal mendapatkan pencerahan. Itu karena Sunni harus melepaskan perasaan dirinya sendiri untuk benar-benar bisa membayangi hal-hal yang pada dasarnya berbeda dari dirinya. Dia harus menjadi lebih seperti bayangan yang tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Dia berhasil melewati ujian mustahil ini karena pertarungan dengan Nigma. Penguasaan ketiga memperluas dan meningkatkan kemampuannya untuk membayangi musuh-musuhnya, serta memberinya kemampuan untuk memahami aliran esensi di dalam diri mereka dengan jelas. Namun, hal itu juga menjadikan Shadow Dance seperti pedang bermata dua. Sunni mudah tersesat dalam wujud musuh, dan melupakan dirinya sendiri selamanya. Pertahanan terbaik melawan risiko ini adalah nama sejatinya, yang berfungsi sebagai jangkar jiwanya. Dan sekarang, ada langkah keempat. Ini bahkan lebih berbahaya. Sunni masih merasakan sisa-sisa Azure Serpent melukiskan persepsinya tentang dunia. Setelah mempelajari wujud binatang gila itu begitu dalam, dia berjuang untuk melepaskannya. Langkah keempat juga merupakan kelanjutan dari langkah sebelumnya. Sebuah kemajuan logis yang melengkapi dan mengubah anugerah berbahaya dari langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mematahkan batasan kaku pikiran Sunni agar tidak berbentuk dan mudah beradaptasi seperti bayangan. Langkah keempat adalah membiarkan bentuk fisik Sunni mengikuti. Kunci untuk menguasainya adalah manifestasi bayangan. Di wadah Antartika yang mengerikan, Sunni telah menemukan Shadow Shell dan Shadow Incarnation, yang memberinya semua alat yang dia butuhkan untuk mencapai penguasaan keempat. Namun baru pada pertempuran dengan Daeron dari Twilight Sea dia menyatukan semua elemen ini menjadi satu kesatuan yang kohesif. Memikirkan hal itu, dia menggigil. Bentuk apapun, bentuk apapun. Kemampuan untuk tidak hanya memahami esensi, tetapi juga menjadi makhluk apapun yang benar-benar ia kenal. Prospek kemampuan seperti itu sepertinya tidak terbatas. Tapi begitu juga bahayanya. Akan jadi apa aku jika aku sering menggunakan langkah keempat? Ada pertanyaan yang lebih menakutkan lagi. Jika langkah keempat dari Shadow Dance sudah begitu luar biasa dan menakutkan, lalu seperti apa langkah kelima, keenam, dan ketujuh? Sunni merasa perlu berhati-hati, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan melepaskan kekuatan ini. Dia membutuhkannya. Sambil menghela nafas, dia mengingat kembali pertarungan dengan Daeron dari Twilight Sea dan mulai mengingat setiap momennya, menyerap perasaan menjadi ular besar ke dalam tulangnya. Dengan setiap menit yang berlalu, dia merasakan momen di mana segala sesuatunya akan semakin dekat. Air sungai besar sudah meredup saat Sunni membuka matanya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan tidak bergerak selama beberapa saat,
merenungkan kemajuannya. Aku sangat dekat, mungkin hanya dalam hitungan hari, paling lama 1 atau 2 minggu, sebelum dia menguasai langkah keempat Shadow Dance, dan menerima legasi relik keempat. Bersemangat, Sunny bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sebuah bayangan, sebuah kenangan, atau sesuatu yang lain sama sekali, seperti setetes icor lagi. Apapun itu, kuharap Blood Wave tidak melahapnya lagi. Tiba-tiba menjadi pahit, dia melirik ke Cakrawala, lalu buru-buru memanggil kembali mahkota senja. Segera, ketujuh matahari terbit dari kedalaman dan mengusir kegelapan malam yang tak tertembus. Senja fajar yang redup menyelimuti Keci untuk waktu yang singkat. Saat itu, Sunny merasakan aliran esensi menyerbu ke dalam inti tubuhnya. Luar biasa, tingkat kesembuhan memang meningkat pesat. Sunny memiliki 5 inti bayangan, bukan hanya 1. Jadi butuh waktu 5 kali lebih lama baginya untuk memulihkan seluruh esensinya, tanpa bantuan kain kafan senja. Namun, dengan itu dan Legacy of Twilight, rasanya dia bisa mengisi kembali cadangannya sepenuhnya dalam kurun waktu 1 hari. Setengahnya saat fajar, dan setengahnya lagi saat senja. Jika dia sedikit berhemat, dia praktis tidak akan pernah kehabisan esensi. Merasa terdorong, dia melirik sosok lemah Anangke, lalu menoleh ke Nevis. Sunny diam-diam menunjuk pita black metal berbentuk ular di kepalanya. Sudah waktunya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan.